Selamat datang di Nurhayati Edu. Saatnya kita belajar kimia. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tata nama benzena dan turunannya. Sebelum kita belajar tata nama, kita harus tahu dulu kegunaan dan dampak dari benzena serta beberapa turunan dari benzena. Yang pertama adalah ini gambar mainan ya, mainan anak-anak. Ternyata mainan itu dia berasal dari turunan benzena, yaitu stirena. Jadi ini plastik stirena. Dan yang kedua ini adalah gambar fenol. Fenol ini dia beracun dan dapat menyebabkan iritasi. Gambar selanjutnya yaitu gambar sosis dan daging ya. Ternyata sosis dan daging itu dia ada mengandung sodium benzoat, di mana dia digunakan sebagai bahan pengawet. Dan gambar yang ada di sebelahnya adalah gambar obat. Obat tersebut mengandung senyawa aspirin yang merupakan turunan dari asam salisilat, digunakan sebagai analgesik. Analgesik adalah obat yang digunakan sebagai pereda rasa nyeri. Pada gambar berikut adalah gambar anilin yang digunakan sebagai zat warna pada pakaian karena mengandung garam diazo. Zat warna azo atau diazo digunakan dalam pencelupan kain, terutama kain dari selat, selulosa, rayon maupun wol. Hal ini karena dengan penggunaan zat warna diazo dapat terikat kuat pada kain sehingga tidak membuat mudah luntur dan memberikan warna yang baik. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe ya agar tidak ketinggalan materi terbaru. Benzena dan turunannya. Jadi apa itu benzena? Benzena adalah senyawa organik siklik, maksudnya itu adalah rantai tertutup, membentuk cincin segi 6. Jadi dia tertutup membentuk cincin segi 6. Satu, ini segi pertamanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 segi dengan 3 ikatan rangkap 2 berselang-seling dengan ikatan tunggal. Rangkap 2-nya ada 3, 1, 2, 3 berselang-seling dengan tunggal. Jadi rangkap 2 tunggal, rangkap 2 tunggal, rangkap 2 tunggal. Rumus molekulnya adalah C6H6. Jadi C-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya ada berapa? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi C6H6. Dan benzena ini jadi dia identik seperti ini ya. Bentuk lainnya seperti ini. Jadi ini tidak ada huruf C-nya, tapi sebenarnya dia ada di sini huruf C-nya, tapi dia tidak ditulis. Kalau bentuknya seperti ini berarti ada huruf C dan H ya. Sama ini dengan yang ada di sini. C rangkap 2, jadi ini C rangkap 2, C tunggal, C tunggal, C rangkap 2, C tunggal, C tunggal dan seterusnya. Jadi sama. Jadi antara ini dan ini sama. Nah, and then jadi ini bentuk lainnya ya. Jadi kalau ada nanti menemukan seperti ini semua adalah benzena. Jadi yang ini rangkap 2-nya ada di sini, tetapi dia bisa berpindah ke sini. Oke, namanya adalah resonansi. Jadi rangkap 2-nya itu berpindah. Jadi rangkap 2-nya bisa berpindah dari ini, rangkap 2-nya pindah ke sini, jadilah ini. Oke, yang ini pindah ke sini, jadilah ini. Ini pindah ke sini, jadilah ini. Jadi karena sudah pindah, jadi sini ini 1, 1, 1. Oke, dia mengalami resonansi terus-menerus, jadi mengalami perputaran terus-menerus, perpindahan terus-menerus sehingga membentuk seperti lingkaran seperti ini. Nah, jadi ini bentuk lain dari benzena. Ingat, yang penting dia ada segi 6 ya. Jadi ini segi 6. Bukan bulat, bukan segi 5. Adapun turunan-turunannya benzena, yang pertama adalah asam benzoat. Ini dari gugusnya asam benzoat atau asam karboksilat ya. Ini karena ditambah asam karboksilat ditambah benzena jadi asam benzoat. And then ini asam sulfat, jadinya asam benzena sulfonat. Ini asam sulfonat ya, gugus asam sulfonatnya.
And then ini aldehid kan, jadi benzaldehid, benzena aldehid. Zn ini adalah cyanida, jadi cyanobenzena. OH ini hidroksil. Jadi kalau nama lazim yang sering kita dengar sehari-hari itu adalah fenol. Jadi nama lainnya adalah hidroksibenzena. Fenol ini dia cenderung digunakan untuk gugus utama. Sedangkan hidroksibenzena itu hidroksi berarti kalau dia cabang. Jadi yang merah ini untuk cabang ya. Oke, ini nih amina atau aminobenzena. Nama lazimnya adalah anilin, dalam kehidupan sehari-hari itu anilin. Kalau dia jadi cabang jadinya amino. Kalau dia jadi gugus namanya anilin. And then stirena, kalau dia jadi gugus jadi stirena. Kalau jadi cabang jadinya vinil. Jadi vinil, ini vinilnya baru benzena. Selanjutnya adalah toluena. Toluena itu dari CH3 ya. CH3 harusnya metil kan, tapi kalau dari cabang dia jadinya metil benzena. Yang terakhir ini NO2, nitro. Jadinya nitrobenzena. Jadi kan nitro sama benzena, metil sama benzena, metil benzena, nitrobenzena. And then X ini adalah halobenzena. Halo itu adalah halogen. Halogen itu golongan 7A. Yang mana itu? Fluor, brom, iodin dan seterusnya. Jadi namanya nanti kalau di sini diganti F namanya fluorobenzena. Kalau diganti Cl, chlorobenzena. Kalau diganti Br, bromobenzena. Kalau diganti ini jadi iodobenzena. Oke, jadi kenapa diurutkan ini dari kiri ke kanan? Ini karena sebelah sini, sebelah kiri ini lebih prioritas menjadi gugus, sebelah sini jadi cabang. Oke, kita lihat ya. Jadi ada singkatannya coba soto. Ini yang lingkar ya, lihat ya. Coba soto cacing. Oh, nikmat. Oke, ini jadi R, alkil semua ini. Yang mana itu alkil? Metil, etil, propil, butil, dan seterusnya ya, yang sama stirena. Ini coba soto cacing. Oh, nikmat rasanya. Ini no boraks. Nah, jadi singkatannya coba soto cacing. Oh, nikmat rasanya no boraks. Jadi ini singkat. Coba soto cacing. Oh, nikmat rasanya no boraks. Ini adalah halogen, ini adalah alkil. Alkil yang mana? Metil, etil, propil, butil. Oke. Tata nama IUPAC. Tata nama IUPAC ini ada beberapa ya. Yang pertama adalah jika hanya satu substituen. Apa itu substituen? Substituen itu ini. Yang di atas ini hanya ada satu saja. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti bisa kemungkinan 6 substituen. Nah, tapi ini hanya satu substituen. Maka penamaannya dimulai dengan substituen baru benzena. NH2 adalah amino. Jadi namanya adalah aminobenzena. Ini sekarang. OH ini adalah hidroksi. Kalau hidroksi berarti dia hidroksibenzena. CH3 adalah metil, berarti namanya adalah metil benzena. N2 adalah nitro, berarti nitrobenzena. Itu untuk satu substituen. Tata nama IUPAC yang kedua adalah untuk dua substituen. Jadi kalau ada dua substituen, penamaan menggunakan orto, meta, para. Orto itu berarti cabangnya terletak di 1, 2. Oke, penomoran bisa ke arah ini ya, searah jarum jam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa juga berlawan di arah berlawanan jarum jam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi dia harus yang mendekati dengan cabang. Kalau ini kan 1, 2 dapat cabang, ini 1, 2, 3, 4, 5 banyak banget ya. Jadi dia lebih memilih yang searah jarum jam. Jadi tergantung dari di mana cabangnya berada. Jadi ini kan 1, 2 namanya adalah
ortodichlorobenzena. 1,2 diklorobenzena itu dengan orto. 1,2 orto, 1,3 meta, jadi 1,3 meta, meta. 1,4 itu adalah para. Jadi namanya adalah metadichlorobenzena, karena 1,4 paradichlorobenzena. Itu untuk dua substituen. Contoh soal. Bagaimana jika ada substituen yang berbeda? Ini kan sama-sama Cl sama Cl semua, jadi aman kan? Cuma dikloro aja, berarti kembar dua. Kalau Br sama Br dibromo aja gitu kan. Tapi ini ada Cl, ada NH2. Nah, kita tidak tahu yang mana gugus, yang mana cabang. Yaitu yang pertama kita tentukan dulu gugusnya yang mana. Lihat ini gugusnya yang mana, NH2 dengan Cl. Cl ini adalah halogen, Cl ya. NH2 berarti sini halogen di sini ya, Cl. Berarti yang mana lebih gugus? Yang lebih gugus adalah ini, karena ini di sebelah sini. Semakin ke kiri semakin gugus. Berarti NH2 adalah gugus, berarti penomoran berada di nomor 1 di NH2. Oke, jadi 1, 2, 3. Jangan ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Lama banget baru dapat Cl kan. Kalau ini langsung 1, 2, 3. Berarti namanya adalah cabang dulu ya, nomor 3 kloro anilina. NH2 kan anilina, atau metakloro anilin serta nama IU pakai yang selanjutnya. Jika terdiri atau terdapat 3 substituen atau lebih, jadi ada 3 substituen, maka gunakan urutan prioritas. Yang mana urutan prioritas? Yang ini ya. Coba soto cacing. Oh, nikmat rasanya, no boraks. Jadi kita lihat ya contohnya. Oke, ini ada 3, 1, 2, 3. Kita lihat di sini NO2 ini mana? Ini NO2. Oke. OH yang mana? Ini ya. Berarti yang mana lebih gugus? Jelas OH, semakin ke kiri. Di sini berarti nomor satunya adalah OH. Nomor satunya adalah OH, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama ya, ke kiri dan ke kanan sama, bebas. Jadi kenapa bisa 3,5 di nitro? Karena ini adalah gugus, ini adalah cabang. Cabangnya 2, nomor 3 dan 5. 3,5 kembar 2 di nitrofenol. Selanjutnya bagaimana kalau ini kan 2 macam aja, ini ada 3 macam kan? Ini ada 3 macam. Ada COOH, ada NH2, ada OH. Jadi yang mana yang paling ujung? NO2, OH dengan COOH. Jelas COOH. Berarti penomoran dimulai dari COOH. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan ke sini ya. 1, 2, 3, 4, 5 kejauhan. Oke. Sekarang ini kan ini berarti gugus kan ya. Ini NH2 apa? Amino, awalannya A. OH hidroksi, awalannya H. Mana lebih alfabet? A, B, C, D, E. A dulu, nomor berapa? Nomor 2. Berarti karena ini kan asam benzoat kan, berarti asam 2 amino 3 hidroksi benzoat. Oke. Asamnya dari sini, benzoatnya juga dari sini karena ini adalah asam benzoat. Nah, ini adalah 2 amino, ini adalah 3 hidroksi. Contoh terakhir. Oke, ini lebih banyak ya. Nah, ini ada 4, tetapi di sini kembar. Yang 2 ini NO2, ini NO2 juga ya, ada 3. Berarti dengan CH3. Kalau kita lihat yang mana lebih prioritas menjadi gugus, jadi di mana? Jadi sini alkil ya. NO2 mana? Oke, berarti lebih duluan mana? Lebih duluan R, alkil. Berarti CH3 adalah nomor 1. Oke. Berarti namanya adalah ini 2 ya. 2, 4, 6. Kembar berapa? Kembar 3 berarti. 2, 4, 6 trinitro, karena CH3 adalah toluena, berarti 2, 4, 6 trinitro toluena. Thanks for watching. Jangan lupa klik subscribe dan bagikan ke teman-teman yang lain ya, agar yang lain bisa mendapatkan manfaatnya.